Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans pemburu iblis silahkan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah memperlihatkan cerita masa lalu dari dua bersaudara kembar dan awal mula rasa kebencian yang Kokushibo miliki kepada Yorichi. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 178 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 178 ini kita diperlihatkan lanjutan cerita dari masa lalu Kokushibo dan Yorichi hingga akhirnya pendekar pedang itu berubah menjadi iblis. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan wajah Kokushibo yang membayangkan wajah adiknya. Saat masih kecil, Kokushibo sampai berharap agar Yorichi mati atau tidak pernah dilahirkan saja, karena keberadaan dari adiknya tersebut telah mengacaukan hukum alam. Setelah kepergian Yorichi, ayah mereka mengirim pembawa pesan ke kuil untuk mengajaknya kembali. Tapi ternyata dia tidak ada di sana. Tiba-tiba Yorichi menghilang tanpa jejak. Keluarga tidak tahu apakah Yorichi diculik, terkena bencana alam dalam perjalanan, atau dimakan oleh beruang hutan. Dengan kejadian tersebut, entah kenapa Kokushibo merasa jika keinginannya telah terkabulkan. Dan setelah itu adalah 10 tahun yang damai. Kokushibo menikah dan memiliki anak. Baginya setiap hari terasa tentram dan agak membosankan, karena waktu terasa begitu lambat. Akan tetapi saat dia menjalani misi di dalam hutan dan membuat tenda perkemahan bersama para pasukannya, mereka diserang oleh seekor iblis dan waktu yang terhenti seakan mulai bergerak lagi. Saat itu semua pasukannya telah terbunuh dan tinggal Kokushibo seorang. Namun di luar dugaan, dia diselamatkan oleh Yorichi yang kini sudah menjadi pendekar pedang. Kokushibo tidak pernah membayangkan jika di masa depan dia akan bertemu dengan adiknya lagi. Ditambah lagi, penampilan dari Yorichi sekarang ini sungguh sangat berbeda jika dibandingkan saat mereka masih kanak-kanak. Yorichi telah menguasai ilmu berpedang dan bisa mengalahkan iblis dengan begitu mudahnya. Seketika pula, ketentraman yang Kokushibo rasakan hancur begitu melihat adiknya yang muncul di hadapannya. Dan sekali lagi, tubuhnya terbakar oleh kebencian serta rasa iri yang begitu membara. Setelah mengalahkan iblis tersebut, Yorichi menghampiri kakaknya dan meminta maaf. Dia pun menunduk di hadapan Kokushibo. Yorichi melakukan hal itu karena datang tidak tepat waktu, sehingga membuat para anak buah milik kakaknya terbunuh semua. Dalam benaknya, Kokushibo mengakui kalau Yorichi memang kuat, dan karakternya adalah cermin dari kesempurnaan. Setelah diselamatkan, Kokushibo bertekad, demi apapun itu, dia ingin mendapatkan kekuatan dan ilmu berpedang seperti adiknya tersebut. Akhirnya Kokushibo mengabaikan rumah, istri dan anaknya. Dia memilih jalan untuk menjadi pemburu iblis seperti Yorichi. Adiknya akan mengajari siapapun yang ingin belajar teknik berpedang dan ilmu pernafasan. Tapi tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa menyaingi Yorichi. Agar mencocokkan bakat dan kemampuan setiap orang, Yorichi mengubah teknik pernafasan yang dia ajarkan. Dengan demikian, teknik yang berasal dari pernafasan matahari datang satu demi satu. Jumlah orang yang memiliki tanda dan kekuatan untuk memburu iblis pun meningkat. Tidak lama kemudian, Kokushibo juga berhasil mendapatkan tanda itu, yaitu sebuah tanda yang mirip dengan adiknya. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menggunakan pernafasan matahari. Yang bisa Kokushibo gunakan adalah turunan dari pernafasan tersebut, yaitu pernafasan bulan. Dia berpikir kalau mengikuti cara yang adiknya lakukan, Kokushibo akan dapat mengejar Yorichi. Apalagi jika terus berlatih dengan giat. Sayangnya nasib berkata lain. Kejadian tersebut membuat Kokushibo tersiksa oleh rasa frustasi yang semakin membesar. Seiring waktu berjalan, para pemilik tanda mulai wafat satu persatu. Tanda tersebut memang dapat memberi para pendekar pedang kekuatan, namun itu harus ditukar dengan usia mereka sendiri. Jadi masa-masa keemasan akan berakhir dengan sendirinya. Kokushibo merasa jika dia sudah tidak punya masa depan, karena waktu untuk berlatih pun juga sudah tidak ada lagi. Namun beberapa waktu kemudian, pendekar pedang itu bertemu dengan Muzan.
Dan iblis itu memberikan saran dari masalah yang Kokushibo hadapi. Menurut Muzan, yang perlu pendekar pedang itu lakukan hanya harus menjadi iblis saja. Karena dengan Kokushibo menjadi iblis, dia akan bisa hidup selamanya. Selain itu, pendekar pedang tersebut memang berhasrat untuk menguasai teknik pernafasan. Di sisi lain, Muzan juga berencana untuk menciptakan iblis dari pendekar pedang yang bisa menggunakan teknik itu. Iblis tersebut memberi hak istimewa yang tidak didapatkan oleh pendekar pedang lainnya. Kokushibo yang mendengar tawaran itu terkejut. Menurutnya, sebuah jalan menuju keinginannya yang terdalam telah terbuka. Dan dengan itu, Kokushibo akan terlepas dari belenggu usia yang mengikatnya. Begitulah yang dia pikirkan. Tapi beberapa puluh tahun kemudian, Kokushibo malah kembali bertemu dengan adiknya, yang kali ini sudah berusia sangat senja. Iblis itu begitu marah. Kenapa Yorichi selalu muncul di hadapannya? Baginya, Yorichi hanya mengacaukan hukum di dunia ini. Dia juga mengalahkan Kokushibo lagi dan membuatnya tidak berhasil menyerang dengan tangannya sendiri. Sambil terus melihat jasad Yorichi yang masih dalam kuda-kuda itu, Kokushibo mengakui jika tidak ada satupun di dunia ini, bahkan Tuan Muzan sekalipun tidak bisa mengalahkannya, dan tidak ada satupun yang bisa menyakiti adiknya. Iblis itu jadi semakin emosi. Kenapa Yorichi selalu membuatnya merasakan kepahitan? Lalu dengan sekali tebasan pedang, dia menebas jasad adiknya tersebut. Sambil melihat tubuh Yorichi yang telah terpotong, Kokushibo berkata jika dia begitu membenci adiknya. Namun dari balik potongan tubuh tersebut, terlihat sebuah seruling yang waktu kecil Kokushibo berikan. Sontak saja kejadian itu membuat iblis tersebut teringat dari ucapan adiknya saat masih kecil. Waktu itu Yorichi tersenyum ketika dia membayangkan seruling yang kakaknya berikan. Dan baginya itu seperti perwujudan dari Kokushibo sendiri. Melihat seruling itu masih adiknya simpan, membuat iblis tersebut meneteskan air mata. Dia meminta Yorichi untuk berhenti karena Kokushibo begitu membencinya. Melihat wajah adiknya saja telah membuatnya menderita. Hanya dengan mendengar suara dari Yorichi, itu membuatnya merasa sangat marah. Bahkan setelah dia hidup ratusan tahun, yang paling Kokushibo ingat adalah wajah adiknya sendiri yang begitu terlihat jelas. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang paling ingin iblis tersebut lupakan. Kokushibo tidak bisa mengingat wajah dari ayah maupun ibu mereka. Dia juga tidak bisa mengingat wajah dari istri dan anak-anak yang sebelumnya dia tinggalkan. Hanya wajah Yorichi seorang yang terlihat jelas dalam ingatannya. Dia bagaikan matahari yang tidak ada tandingannya. Dan seluruh umat manusia di sekitarnya hanya bisa berharap untuk mengulurkan tangan mereka dan menggeliat kesakitan hingga akhirnya mereka menjadi debu. Potongan tubuh Kokushibo semakin lama semakin hancur. Dalam benaknya dia merasa kalau sudah tidak ada yang bisa dia lakukan. Selama ini dia tidak mendapatkan apapun. Iblis itu telah mengabaikan rumah, istri dan anaknya sendiri. Dia sudah lama membuang rasa kemanusiaannya. Selain itu, Kokushibo sendiri telah menebas keturunannya sendiri dan berhenti menjadi samurai dengan menyerahkan diri kepada Muzan. Di sisi lain, Kyome yang melihat tubuh iblis itu tidak cepat hancur bertanya-tanya, apakah dengan semua serangan barusan masih belum cukup untuk melenyapkan iblis tersebut? Sedangkan Kokushibo yang tubuhnya perlahan semakin hancur itu masih berkata dalam hati, dulu Yorichi pernah bilang kalau mereka yang menguasai jalan hidupnya akan menuju ke tempat yang sama. Tapi Kokushibo sendiri tidak pernah merasakan hal itu. Dia tidak pernah melihat dunia yang sama seperti apa yang adiknya lihat. Setelah kematian Yorichi, Kokushibo dan Muzan memutuskan untuk membunuh pendekar pedang yang menguasai pernafasan matahari beserta turunannya. Dia merasa heran, bagaimana bisa teknik pernafasan milik adiknya itu masih bisa dimiliki seorang pemburu iblis di era sekarang ini. Di sisi lain, kenapa iblis itu tidak bisa meninggalkan warisan apapun? Kokushibo yang tubuhnya semakin hancur itu terus bertanya dalam hati kepada Yorichi, kenapa dia tidak bisa menjadi apapun? Kenapa dia dan adiknya sangat berbeda? Dan kenapa dia harus dilahirkan? Pertanyaan demi pertanyaan terus Kokushibo lontarkan, hingga akhirnya tubuhnya benar-benar hancur menjadi debu. Dari balikannya iblis tersebut kenakan, perlahan terlihat sebuah seruling yang sebelumnya dia berikan kepada adiknya. Tidak disangka ya guys, Kokushibo ternyata masih menyimpan seruling yang dia berikan kepada Yorichi. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apalagi sekarang iblis terkuat milik Muzan telah berhasil dikalahkan.
Sayangnya, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 178 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 178 yang isinya memperlihatkan tubuh Kokushibo yang akhirnya hancur menjadi debu setelah melalui pertempuran yang begitu panjang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sama Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.